Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku merasa sangat senang ya ketika bisa produktif membuat sebuah video, merekam sebuah video. Videonya itu berisikan konten aku berbicara, aku beropini sebebas-bebasnya, sehingga aku merasakan kenyamanan di dalam hati. Menurutku setiap orang juga bisa seperti aku. Setiap orang bisa meniru gaya aku, juga bisa melakukan hal apapun dengan cara dimodifikasi, itu terserah aja. Tapi yang jelas, ketika kalian menerapkan beberapa kegiatan dan itu konsisten, apa yang ada di dalam otak pikiran kalian langsung langsung diimplementasikan, langsung dilaksanakan, itu memiliki rasa yang enak tersendiri, sehingga itu membuat rasa nyaman, rasa bangga kepada diri sendiri. Sebenarnya ini bukan mengarah ke sifat sombong yang aku bicarakan, tetapi ini adalah sebuah bentuk penghargaan. Nah, apabila kita sudah melakukan hal-hal yang telah kita pikirkan, kita melakukan hal-hal tersebut dengan lancar, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk memberikan penghargaan kepada diri kita. Beberapa penghargaan yang bisa kalian berikan kepada diri kalian sendiri, bisa dengan cara kalian makan yang enak, mentraktir teman, sehingga jalinan pertemanan itu begitu kuat. Yang awalnya renggang, tidak berbicara, tidak berdiskusi, akhirnya dengan cara keterikatan mentraktir teman itu bisa menjadikan sebuah hubungan pertemanan itu menjadi lebih hangat lagi, menjadi lebih bermanfaat, dan menimbulkan sebuah hubungan manusia yang mutualisme, yang saling menguntungkan. Eh, Buat teman-teman yang merasakan hal-hal yang tidak enak, misalkan punya pemikiran bahwa oh iya aku pengen berkarya, namun di ujung-ujungnya malah tidak berbuat sesuatu, mungkin kalian bisa cross check di dalam hati diri kalian bahwasanya mungkin ada gangguan. Gangguannya itu bentuknya mungkin sifatnya faktor internal yang ada dalam pribadi kita. Mungkin ada juga yang punya pendapat di dalam pikirannya itu ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak beraksi, tidak melakukan aksi apapun, sehingga tidak menghasilkan karya apa-apa yang diinginkan. Nah, menurutku kalian harus introspeksi diri, kalian juga harus menguatkan diri, karena setiap karya yang kita eh, lakukan, kita keluarkan, itu adalah hasil dari kesuksesan berpikir kita, kesuksesan kita mampu melawan rasa malas dan hal-hal lainnya. Dan inilah yang menjadikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang expert di bidangnya, mereka merasa bangga bahwa oh ini yang selama ini yang aku kerjakan di dunia, dan itu bermanfaat, dan itu mengentertain, menghibur semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu ketika kita merasakan hal tersebut, wah, kita bertambah merasa senang bahwa kehadiran kita di dunia ini begitu bermanfaat dan meninggalkan pesan-pesan positif, yang pesan positif tersebut dilakukan oleh orang lain juga. Nah, itu kalau dari sisi agama, ya tentunya dia mendapatkan pahala. Orang yang melakukan apa yang kita suruh, yang sifatnya positif, sifatnya mengajak kepada hal-hal yang berfokus pada berfokus pada akhirat, itu dia mendapat pahala, kita juga mendapat pahala karena kita memberikan petuah, kita memberikan nasihat. Em, Perlu diketahui bahwa aku membuat video ini memang tujuan awalnya adalah ingin membuat sebuah kenangan, karena di suatu saat nanti aku perlu melihat diriku berbicara apa, dan boleh jadi ketika aku melihat konten video yang aku buat di masa lalu, aku bisa memberikan motivasi yang ada dalam diriku. Secara tidak langsung, yang orang memotivasi itu adalah diriku sendiri karena aku melihat konten videoku. Nah, ini aku harapkan juga kepada anak-anakku nanti. Anak pertama namanya Muhammad Umar Fatih, anak kedua nanti nanti bisa dibikin lah, dan bisa bisa dirancang juga namanya dan kapan mau membuatnya. Ini aku harapkan video ini juga ditonton oleh anakku di masa depan, bahwa ayahnya, papanya itu menyampaikan sesuatu yang tujuannya memang baik, tujuannya adalah ingin diberikan kepada masyarakat umum, supaya masyarakat umum itu merasakan hal-hal yang
wah ini memang yang aku cari banget begitu. Walaupun itu hanya sekedar video, namun ulama-ulama dahulu juga berdakwah dengan cara lisan, dengan cara perbuatan juga, tidak hanya lisan tapi juga perbuatan. Orang-orang yang berdakwah dengan cara menyampaikan dengan lisan dan juga perbuatan itu lebih mengena di dalam hati. Makanya di Indonesia banyak yang masuk Islam. 80% lebih masyarakatnya itu adalah masyarakat muslim. Sehingga ini yang paling besar di dunia, masyarakat muslim yang paling besar. Kalau yang lainnya mungkin hanya beberapa aja ya. Dan ini adalah sebuah anugerah. Nah, sebenarnya kalau kita melihat fakta fenomena yang ada di Indonesia, itu seharusnya kita mawas diri ya. Oh iya, banyak ternyata potensi pasar ketika kita mau menyampaikan sesuatu. Karena tujuan kita adalah akhirat, bahwa inilah yang harus kucari, inilah aku harus mencari bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk bahagia di akhirat nanti sebagai amalanku nanti di depan Allah. Sehingga ini menjadikan hal-hal yang produktif kalau kita perhatikan. Hal ini juga menjadikan aku termotivasi ya untuk membuat video-video selanjutnya. Aku tidak menginginkan konten-kontenku itu berbau yang agak-agak nyeleneh. Tidak, mudah-mudahan aku melaksanakan dan mengupload video itu dengan video-video yang bermanfaat, sehingga aku juga bisa menikmati sendiri hasil dari omonganku yang terdahulu di masa depan nanti ketika aku nonton. Kemudian yang mau aku sampaikan adalah hidup di dunia ini kalau tidak berkarya, dan karyanya itu asal refleks aja menghasilkan sesuatu, itu begitu bahagianya luar biasa. Aku aja kalau membuat video, malam tadi 5 video, dan hari ini kayaknya aku upload semuanya, termasuk video yang ini. Aku upload insya Allah pada hari ini ya, tanggal 19 Juni 2020. Itu bahagianya luar biasa. Kenapa aku merasakan seperti itu? Karena aku yakin bahwa apa yang aku sampaikan ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mendengar. Jadi karena poin di dalam video ini adalah ayo terus berkarya, ayo terus memberikan pesan-pesan positif kepada masyarakat yang luas, karena banyak di luar sana yang tidak mengerti karena tidak banyak baca buku. Aku memang pernah baca buku, cuma ya frekuensinya tidak terlalu sering, cuma ya batas sedang aja lah, tidak seperti kutu buku, tapi aku memberikan applause dan memberikan penghargaan yang begitu. Pokoknya aku tunduk hormat kepada mereka yang selalu membaca buku, yang tidak mengisi otaknya itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku pesan bahwa ambil yang baiknya perkataanku, buang yang buruk, karena itu adalah secerdas-cerdasnya manusia ketika menyimak sebuah tontonan video. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.